1. Made beragama Hindu sedang Ahmad beragama Islam. Ketika sedang menyelesaikan tugas kelompok tiba-tiba adzan berkumandang dan Ahmad meminta izin melaksanakan ibadah sholat di masjid, sikap Made yang baik adalah A. Melarang Ahmad mengerjakan sholat karena tugas belum selesai, B. Meminta Ahmad menunda sholat karena waktu sholat masih lama, C. Mempersilahkan Ahmad mengerjakan sholat, D. Bersama Ahmad mengerjakan sholat. 2. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus memelihara dan membina kerukunan hidup antar umat beragama, misalnya, A. Melaksanakan ibadah bersama-sama, B. Belajar agama dengan seksama, C. Menghadiri upacara ibadah agama lain, D. Menghormati orang lain yang melaksanakan ibadah. 3. Pernyataan di bawah ini adalah wujud pengamalan sila pertama Pancasila kecuali A. Melakukan ibadah di pura bagi umat yang beragama Hindu, B. Saling menyayangi antar anggota keluarga, C. Rajin beribadah sesuai dengan agama yang dianut, D. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. 4. Kegiatan berikut yang merupakan perwujudan pengamalan sila pertama Pancasila adalah A. Musyawarah untuk mengambil suatu keputusan, B. Tidak memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain, C. Memberi bantuan terhadap orang terkena musibah, D. Menggunakan barang produksi dalam negeri. 5. Salah satu wujud kepedulian kita terhadap teman yang tertimpa musibah adalah A. Menyaksikan secara langsung, B. Mendoakan dan menyumbang, C. Memberitahukan pada teman-teman, D. Pura-pura tidak tahu. 6. Kamu mempunyai teman bernama Slamet, dia berasal dari desa. Dalam bergaul selalu menggunakan tata karma terhadap semua orang, sikap kamu terhadap Slamet adalah A. Meninggalkan Slamet karena perbuatannya memalukan, B. Memaksa teman lain mengikuti sifat Slamet karena baik, C. Mengajak Slamet mengubah sifatnya yang kedaerahan, D. Meneladani sifat Slamet yang menjunjung tinggi tata karma. 7. Pernyataan di bawah ini yang merupakan perwujudan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Ikut serta dalam kegiatan donor darah di sekolah, B. Tidak memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain, C. Menghormati orang yang sedang mengemukakan pendapat saat musyawarah, D. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 8. Ketika sedang belajar kelompok ada dua teman yang berselisih, sikap Arman sebagai ketua kelompok adalah A. Memberi teguran pada teman yang berselisih, B. Membela teman yang berpendapat benar, C. Mendamaikan supaya keutuhan kelompok terjaga, D. Memberi sanksi pada teman yang salah. 9. Tony adalah seorang sarjana pendidikan yang baru lulus dari perguruan tinggi. Ketika ada tawaran dari pemerintah untuk menjadi guru di daerah terpencil, tindakan Tony yang paling tepat adalah A. Ikut mendaftar supaya dapat berperan serta mencerdaskan bangsa, B. Ikut mendaftar untuk mempraktekkan ilmunya, C. Ikut mendaftar karena mendapat bayaran yang besar, D. Ikut mendaftar supaya cepat diangkat menjadi PNS.
10 berikut adalah perilaku yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila adalah A. Boros dalam memanfaatkan sumber daya alam, B. Memaksakan kehendak kepada orang lain, C. Mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah, D. Bangga menggunakan barang buatan luar negeri. Salah satu cara mewujudkan persatuan adalah menjaga kerukunan. Berikut ini kegiatan yang mencerminkan kerukunan di sekolah adalah A. Membentuk kelompok belajar khusus untuk anak yang pandai, B. Tidak mengejek teman jika ada guru di dalam kelas, C. Saling menolong pada waktu piket membersihkan kelas, D. Membantu teman yang sedang kesusahan mengerjakan ulangan. Dua belas. Ketika Budi sedang memimpin musyawarah, ada salah satu teman menyampaikan pendapat. Sikap Budi yang baik adalah A. Mendengarkan sampai selesai dan menerima jika sesuai keinginan Budi, B. Mendengarkan sampai selesai walaupun tidak sesuai keinginan Budi, C. Mendengarkan sampai selesai dan menolak jika pendapatnya berbeda dengan Budi, D. Mendengarkan sampai selesai jika yang menyampaikan pendapat adalah sahabat Budi. Tiga belas. Cara mengeluarkan pendapat yang dapat dilaksanakan di sekolah misalnya, A. Ketua kelas menentukan jadwal piket sesuai keinginannya, B. Musyawarah untuk menentukan tempat wisata sebagai tujuan piknik kelas, C. Mogok makan karena mendapat nilai yang jelek waktu ulangan, D. Ketua kelas membentuk kelompok sesuai dengan keinginannya. Empat belas. Pada saat memimpin musyawarah untuk mengambil suatu keputusan, sikap paling tepat dilakukan Budi adalah A. Keputusan diambil berdasar suara terbanyak, B. Mengutamakan usul dari sahabatnya, C. Menerima usulan yang disampaikan dengan sopan, D. Mengambil keputusan berdasar pendapatnya sendiri. Lima belas. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu sikap yang baik dilaksanakan adalah A. Berusaha menjadi orang kaya sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan, B. Menghargai dan menghormati teman yang pandai, C. Menghargai dan menghormati teman yang seagama, D. Menghargai dan menghormati semua orang. Enam belas. Pak Tony seorang pengusaha tahu yang sukses. Hal yang paling tepat dilakukan Pak Tony dalam membuang limbah usaha tahunya adalah A. Langsung membuang ke sungai dekat tempat usahanya, B. Membuang ke areal pesawahan petani untuk menyuburkan tanah, C. Mengolah terlebih dahulu supaya aman sebelum dibuang ke sungai, D. Langsung membuang ke sungai dan memberi ganti rugi pada masyarakat. 17. Ani adalah seorang pemain bola voli yang sangat mahir. Ia diminta mewakili sekolah mengikuti pertandingan voli bersama pemain lain. Yang harus dilakukan Ani adalah A. Tidak berlatih karena sudah mahir bermain voli, B. Berlatih sendiri dengan tekun, C. Menolak tampil dalam kejuaraan voli, D. Berlatih bersama pemain lain. 18. Sebagai Ketua RT Pak Budi harus melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila adalah A. Bermusyawarah menyusun jadwal ronda, B. Menjunjung tinggi kerukunan seluruh warga, C. Membagi tugas piket ronda dengan adil,
D. Tidak memaksa warga untuk menganut agama seperti yang dianutnya. 19. Pak Budi selalu memperhatikan keluarga dengan memberikan semua permintaan anak-anaknya. Menurut pendapatmu sikap Pak Budi adalah A. Tidak baik karena dapat membuat anak menjadi manja, B. Baik karena untuk memenuhi hak anak, C. Baik karena merupakan kewajiban orang tua, D. Tidak baik karena bukan tanggung jawab orang tua. 20. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban anak di rumah adalah A. Mendapat uang saku sebelum berangkat sekolah, B. Membantu pekerjaan orang tua di rumah, C. Bermain dengan kakak dan adik, D. Belajar jika diperintah orang tua. 21. Amin adalah anak sulung dari pasangan suami istri Pak Budiman dan Bu Ani, mempunyai seorang adik berusia 3 tahun. Ketika bapaknya sedang bekerja dan ibunya sedang memasak, sebaiknya yang dilakukan Amin ialah A. Belajar bersama teman-temannya, B. Belajar mempersiapkan untuk ujian, C. Membantu ibu menunggui adiknya, D. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. 22. Budi diberi hak untuk menonton TV. Sikap Budi seharusnya adalah A. Menonton TV sepanjang hari ketika libur, B. Menonton TV sampai larut malam ketika malam minggu, C. Menonton TV sambil belajar, D. Menonton TV sesuai waktunya. 23. Seluruh siswa berkewajiban menghormati guru. Di bawah ini yang termasuk perilaku menghormati guru adalah A. Memberi hormat ketika bertemu guru, B. Memperhatikan guru ketika sedang menerangkan pelajaran, C. Memberi hadiah pada guru di akhir tahun pelajaran, D. Membantu guru mengoreksi pekerjaan siswa. 24. Tata tertib di sekolah dibuat untuk dipatuhi semua warga sekolah. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib sekolah bertujuan agar A. Pelanggar tidak mengulangi perbuatannya, B. Pelanggar tata tertib menjadi malu, C. Pelanggar tata tertib merasa takut, D. Sekolah menjadi terkenal. 25. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban di sekolah. Di bawah ini yang merupakan hak anak di sekolah adalah A. Menghormati dan mematuhi nasihat guru, B. Mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan, C. Memperoleh nilai setelah mengerjakan tugas, D. Memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.